warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Salah satunya kita bisa diberikan lagi kesempatan untuk bisa datang ke Masjid Nurul Basurah untuk menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Nah, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram di tema tentang adab buang hajat. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji sekitar 10 hadis. Hadis yang pertama itu terkait dengan bagaimana hukumnya kita membawa tulisan yang ada lafzul jalalah atau yang menyebut zikrullah atau ayat-ayat Al-Quran. Itu hukumnya bagaimana sudah kita jelaskan. Kemudian ada tambahan faedah mengenai bagaimana hukum atau adab memakai cincin. Kemudian hadis yang kedua itu terkaitan dengan doa masuk ke toilet atau kamar kecil. Kemudian hadis yang ketiga berbicara tentang hukumnya istinja atau berbersih dari buang air besar maupun kecil dengan air. Selanjutnya hadis yang keempat itu mengenai anjuran kepada kita untuk menjauhkan diri dari khalayak ramai dan menutupi diri ketika kita buang hajat. Kemudian hadis yang kelima 678 itu terkait dengan hadis-hadis yang berisi larangan bagi kita untuk buang air di tempat-tempat tertentu, khususnya tempat-tempat yang biasa menjadi tujuan berkumpul atau didatangi oleh manusia. Kemudian hadis yang ke-9 itu berbicara tentang larangan bagi kita untuk buang air dalam keadaan terbuka, di mana dimungkinkan di situ seseorang bisa melihat aurat kita, dan juga larangan bagi kita untuk bercakap-cakap pada saat buang hajat. Meskipun kemarin juga sudah kita jelaskan adanya beberapa pengecualian. Nah, kita saat ini akan masuk insya Allah pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Semoga Allah merahmati beliau, meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yumsikanna ahadukum, janganlah sekali-kali kalian, salah seorang di antara kalian, memegang dzakarahu, kemaluannya, biyaminihi, dengan tangan kanannya, wa huwa yaqulu, sedangkan dia saat itu dalam situasi atau dalam keadaan sedang pipis. Jadi di sini Rasulullah SAW melarang
jangan sampai salah seorang di antara kita memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika pipis, ketika buang air kecil. Wala yatamassah, dan jangan pula salah seorang di antara kalian itu berbersih, membersihkan diri minal khola'i, dari buang hajat, buang air besar, biyaminihi, dengan tangan kanannya. Wala yatanafas, dan jangan pula salah seorang di antara kalian itu bernafas atau menghembuskan nafasnya fil ina'i, ke dalam bejana atau tempat yang berisi makanan atau minuman. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Al-Bukhari dan Muslim, wal lafdhu li Muslimin, dan lafaz atau redaksi daripada hadis ini itu adalah diambil dari kitab Sahih Muslim. Nah, hadis ini karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ini derajat hadisnya sudah jelas ya. Tidak perlu kita bahas, ini hadisnya jelas hadis yang sahih. Nah, tentu persoalannya adalah hukum apa yang dikandung dalam hadis ini. Hadis ini itu menjadi dalil, al-haditsu dalilun ala nahyil ba'ili an yumsika dzakarahu biyaminihi halal bauli. Hadis ini menjadi dalil, menjadi dasar larangan seseorang yang sedang pipis untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya ketika dia pipis. Li'anna hadza yunafi takrimal yamini, karena keadaan yang demikian, memegang kemaluan dengan tangan kanan itu mengurangi atau berlawanan dengan tujuan untuk memuliakan tangan kanan. Jadi tangan kanan ini kan biasanya dipakai untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang baik-baik. Misalnya Rasulullah SAW pernah memerintahkan kita kalau makan itu makan dengan tangan kanan. Kul biyaminika, makanlah kamu dengan tangan kanan kamu. Ini. Nah, dari hadis ini meskipun jelas isinya tentang larangan seorang yang pipis memegang kemaluannya dengan tangan kanannya, itu para ulama berbeda pendapat mengenai level larangan itu. Apakah larangan itu sampai pada titik pengharaman atau hanya sifatnya makruh saja? Kelompok yang sifat yang cenderung tekstualis, ya, misalnya Dawud Al-Ghahiri. Imam Dawud Al-Ghahiri itu seorang ulama yang terkenal tekstualis, sangat tekstualis sekali. Demikian pula pengikutnya seperti Ibnu Hazm itu berpendapat bahwasanya larangan ini maknanya adalah tahrim, litahrim, untuk menunjukkan keharaman kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan kita saat kita pipis. Tetapi jumhur ulama, mayoritas ulama itu mengatakan larangan ini masuk dalam bab etika saja, sehingga level atau tingkat larangannya itu hanya sampai pada derajat makruh saja, ya, atau makruh tanzih, ya. Jadi sekali lagi para ulama berbeda pendapat tentang hukum memegang kemaluan dengan tangan kanan saat pipis. Itu apakah haram atau makruh? Ya, pendapat jumhur ulama, dan ini yang lebih kuat insya Allah, adalah bahwa itu sifatnya hanya anjuran etik saja. Jadi kalau dipegang ya tidak berdosa, tapi kalau tidak dipegang itu lebih baik karena itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Ini wa qaulul jumhuri arjah. Karena pendapat mayoritas para ulama itu lebih kuat. Wa huwa annahu nahyu ta'dibin wa irsyadin. Karena larangan ini sifatnya etik saja, sifatnya ya keutamaan perilaku saja. Ya, masuk dalam bab ta'dib wa irsyad. Ini. Tetapi wal ahwatu lil mukallafi alla yamassa dzakarahu bi yaminihi alal baul. Tetapi yang lebih baik, lebih hati-hati, lebih utama ya tetap kalau bisa kita enggak usah megang kemaluan kita dengan tangan kanan kita.
cukup dengan tangan kiri kita. Tentu jika itu tidak ada kedaruratan atau kebutuhan yang sangat bagi kita untuk memegangnya dengan tangan kanan. Wal mar'atu karrajuli. Meskipun hadis ini lebih menunjuk kepada kaum laki-laki, tetapi kaum perempuan juga dianalogikan dengan analogi yang sama. Wal mar'atu karrajuli fi hukmi masil qubuli wa duburi bil yamin. Perempuan juga sama, tidak dianjurkan atau dilarang, tetapi larangan ini tentu ya seperti tadi pendapat mayoritas ulama, itu larangannya makruh tanzih untuk memegang dua lubang depan maupun belakang itu dengan tangan kanannya. Ini li'anna sababan nahi ikramul yamini wa siyanatuha anil aqdar. Karena sebab larangan itu adalah tujuannya untuk memuliakan ya, tangan kanan ini. Ini hukum yang pertama. Kemudian hukum yang kedua. Hadis ini kalau kita tadi dengarkan atau kita baca, bagi yang membaca hadis ini ya, itu menyebutkan larangan memegang kemaluan ketika dia sedang pipis, kan gitu ya. La yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini wa huwa yabulu. Tidak boleh memegang kemaluannya saat dia pipis, buang air kecil. Pertanyaannya, kalau hadisnya menyebutkan demikian, apakah hukum memegang kemaluan di luar waktu itu, di luar ketika sedang pipis? Ini juga para ulama terbagi pendapatnya ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama itu mengatakan anna hadza qaidun mu'tabar. Kalimat sedang pipis itu, wa huwa yabulu itu menjadi pengikat kondisi. Jadi ya saatnya harus begitu gitu. Jadi keadaannya khusus ketika dia sedang pipis. Karena itu para ulama yang pertama ini, kelompok pertama ini berpendapat larangan ini hanya dikhususkan ketika sedang pipis. Jadi kalau sedang pipis itu dilarang memegang dengan tangan kanan, tetapi di luar itu karena nggak ada hadis yang melarang di luar itu ya, itu tidak jadi keadaan larangan itu khusus ketika kita sedang pipis saja. Ini pandangan kelompok yang pertama. Nah, sedangkan kelompok yang kedua mengatakan larangan ini sifatnya umum. Jadi mau keadaan pipis, mau keadaan tidak pipis itu sama ya. Pokoknya tidak dianjurkan atau makruh hukumnya kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan kita. Ini kita dulu awal-awal kajian subuh kita sekitar setahun atau setahun setengah yang lalu itu kan kita sudah membahas itu sejarah fikih antara kaum tekstualis, ahlul zahir atau ahlun nas dengan ahlul ma'ani, dengan kontekstualis, kalangan yang cara pandang terhadap dalil itu lebih cenderung tekstualis, tidak apa adanya sebagaimana ditulis dalam teks. Dan itu kalau kita pahami itu akan lebih mudah bagi kita memahami perbedaan pendapat yang terus akan terjadi, yang akan kita lihat nih nanti dalam setiap kita membaca hadis itu hampir mungkin lebih dari 80% ya. Dalil itu nanti akan dilihat dengan cara pandang yang berbeda itu. Bagi kalangan tekstualis mengatakan ya tadi anjuran untuk tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan itu hanya dalam keadaan ketika pipis saja, karena hadisnya bunyinya begitu. Dilarang salah seorang di antara kalian memegang kemaluannya ketika dia pipis. Ya di luar itu artinya tidak dilarang. Tapi yang lain, ya, kelompok yang lain yang tidak tekstualis itu menariknya ke dalam hukum yang lebih luas lagi, yaitu annan nahya amun, larangan ini bersifat umum. Wa annahu yukrahu an yamassa dzakarahu bi yaminihi mutlaqan fi halil bauli wa ghairihi. Jadi larangan ini bersifat umum, baik secara mutlak, baik dalam keadaan sedang pipis atau dalam keadaan sedang tidak pipis. Nah, kelompok yang kedua ini itu mengambil dalil juga dengan riwayat lain ya, yaitu adanya larangan ya
dari dalam Sahih Muslim itu ada hadis yang berbunyi nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an yutanaffasa fil ina'i. Ya. Atau ayyatanaffasa fil ina'i. Rasulullah SAW melarang seseorang itu untuk bernafas di bejana yang berisi air atau makanan, minuman atau makanan. Wa an yamassa dzakarahu biyaminihi, dan juga untuk memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Meskipun hadis ini tidak menyebutkan wahwa yabulu atau keadaan di mana dia yang sedang pipis, tapi hadis ini banyak oleh kelompok yang pertama dikatakan itu hadisnya sebenarnya hadis yang sama. Cuma lafadznya diriwayatkan dengan riwayat yang berbeda-beda. Ini hukum yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya. Jadi kalau menurut pendapat jumhur ulama, ya, itu larangan ini bersifat umum. Jadi sebaiknya dalam keadaan apapun ketika kita perlu memegang kemaluan kita, itu peganglah dengan tangan kiri. Itu hukumnya makruh kita memegang dengan tangan kanan. Ini hukum yang kedua. Kemudian yang ketiga, al haditsu dalilun 'alan nahi 'anil istinda'i bil yamini minal bauli wal ghaiti. Hadis ini juga menjadi dalil larangan kita beristinja, berbersih, membersihkan najis setelah kita buang air besar maupun air kecil dengan tangan kanan. Sawaun bil ahjari am bil ma'i, baik menggunakan batu atau menggunakan air. Ini. Sekali lagi fal jumhuru ala annahu nahyu tanzihin wa adabin. Ala annahu nahyu tanzihin wa adabin la nahyu tahrimin. Sekali lagi juga disebutkan di sini bahwasanya jumhur ulama itu mengatakan, mayoritas ulama berpendapat larangan kita cebok, berbersih diri ketika kita membersihkan najis, dari buang air kecil maupun air besar, itu sifatnya adalah nahyu tanzih, larangan yang sifatnya makruh saja kalau dalam bahasa kita, ya. Bukan nahyu tahrim, bukan yang bersifat atau levelnya haram. Ini. Wa dhahaba ba'du ahli dzahiri ila annahu haram. Sebagian orang-orang ahli dzahir atau tekstualis itu mengatakan larangan ini haram sampai pada derajat haram. Ini. Kemudian yang keempat, hukum yang bisa diambil dari hadis ini, al haditsu dalilun ala an-nahyi anit tanaffusi fil ina'i. Hadis ini juga menjadi dalil larangan kita bernafas di dalam wadah yang berisi air minum atau makanan. Ya. Jadi kita dilarang bernafas, dan juga dalam hadis yang lain itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, itu naha Rasulullah SAW ayyutanaffasa fil ina'i. Rasulullah SAW melarang seseorang bernafas au yungfahu fihi, atau meniupnya. Jadi kalau kita punya air begini, kita nggak boleh meniupnya. Ini dibuka terus, atau kita panas misalnya, ya, sedang makan, makanan kita panas atau teh kita, kopi kita panas, terus kita tiup-tiup, itu nggak boleh, dilarang. Atau bernafas di atasnya, menghirup nafas di atasnya. Jadi kalau nak minum, itu minum tidak boleh bernafas di atasnya. Ada hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya Rasulullah itu bernafas 3 kali. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fis syarabi salasan. Rasulullah SAW kalau minum, beliau bernafas 3 kali. Itu maksudnya adalah, misalnya ini ada minum begini, ya. Itu minumnya tidak glek-glek, apalagi sambil bernafas, itu nggak boleh. Tapi minum sekali, bismillah. Bernapas, minum lagi. Tidak minum terus glek-glek sambil apalagi sambil bernapas, itu enggak. Kalau Rasulullah itu minumnya begitu, ya, 3 kali. Gitu, ya. Jadi hadis ini selain tadi 2-3 hukum yang sudah kita sebutkan, hukum yang keempat yang diambil dari hadis ini adalah larangan kita bernafas ke dalam tempat yang ada air minum atau
makanan. Kemudian ditambahkan atau diperjelas dalam hadis yang lain juga adanya larangan kita selain bernapas juga meniupnya. Jadi kalau makanan kita panas ya ditunggu sampai anget atau kita kipas nggak apa-apa kalau dikipas. Tapi kalau ditiup itu dilarang ya. Meskipun sekali lagi larangan ini juga sifatnya sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan hanya sekedar makruh. Tapi hikmahnya secara kesehatan juga lebih aman kalau tidak kita bernafas itu, karena kita tidak tahu nafas kita itu kan mengeluarkan apa? CO2 ya. Itu kan bisa saja mengandung zat yang tidak baik atau juga mengandung bakteri atau yang lainnya. Itu hikmah daripada larangan itu. Tapi di luar itu mau ada kumannya atau tidak, tetap ada larangan itu. Ya. Ini hadis yang ke-10. Silakan, jelas nggak ini hadisnya? Ya, silakan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin menyampaikan pandangan terkait hadis ini, silakan. Sebelum kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Ya, kalau sudah jelas kita lanjut ke hadis yang 11. An Salman radhiyallahu anhu, dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ya, beliau disebut dengan Salman Al-Farisi ya, karena beliau berasal dari Persia, dari daerah yang sekarang wilayahnya kebanyakan masuk dalam teritorinya negara Iran. Kadang-kadang beliau juga disebut dengan Salmanul Khair, Salman yang punya banyak kebaikan. Ya, beliau ini aslinya orang Persia, kemudian merantau berpetualang sampai masuk ke agama Nasrani, tapi akhirnya berujung masuk Islam. Dan beliau orang yang pertama kali mengusulkan Rasulullah SAW membangun parit ya ketika perang Khandaq ya, perang Ahzab, perang Khandaq itu beliau yang mengusulkan Rasulullah membangun parit sebagai bagian dari pertahanan di Madinah. Ya. Qala, beliau mengatakan ya, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu mengatakan laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bi ghaitin aw baulin. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang kami untuk menghadap kiblat ketika sedang buang air besar maupun buang air kecil. Au an nastanjiya bil yamini, atau kita cebok berbersih dari najis ya, baik besar maupun kecil itu dengan tangan kanan. Au an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjarin, atau kita cebok dengan batu yang lebih sedikit dari 3 batu. Au an nastanjiya bi raji'in au awamin, atau kita beristinja ya, dengan kotoran ya, yang sudah kering, au azmin, atau tulang. Al haditsu rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Jadi hadis ini juga sahih ya. Rasulullah SAW melarang kita untuk menghadap kiblat. Ini yang pertama ya. Hukum yang pertama ya. Hadis ini menjadi dalil larangan kita menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Ini yang pertama larangan. Nanti akan kita bahas mengenai hal ini saat membahas hadis yang berikutnya ya. Mengenai perincian hukum tentang hal ini. Hadis ini juga menjadi dalil larangan untuk istinja ya, cebok dengan tangan kanan. Ini sudah kita bahas pada hadis yang sebelumnya. Yang ketiga, hadis ini menjadi dalil larangan bagi kita untuk cebok dengan batu yang bilangannya kurang dari 3. Ini ya. Larangan kita cebok, kalau kita ceboknya dengan batu, dengan bilangan batu itu yang kurang dari 3. Jadi kalau kita cebok dengan batu hanya dengan 1 batu atau 2 batu saja, itu tidak mencukupi berdasarkan hadis ini. Tetapi hadis ini juga dipahami oleh para ulama dengan cara pemahaman yang berbeda. Yang tekstualis, ya, yang ahlul zahir itu mengatakan ya memang begitu hukumnya. Pokoknya kalau enggak sampai 3 ya dilarang. Pokoknya kalau kita cebok dengan batu atau sejenisnya itu minimal harus ada 3. Ini ya, ini menurut orang-orang yang ahlu zahir, yang mengambil zahir teksnya. Ya sudah, teksnya berbunyi begitu ya kita pahami begitu.
Tetapi ya, sebagian ulama yang lain mengatakan maksudnya bukan begitu. Ya. Maksudnya adalah karena kalau bilangan 3 itu adalah bilangan yang menjadi standar dasar bersihnya seseorang ketika istinja. Jadi kalau sudah bisa bersih hanya dengan satu batu saja atau dengan sekali usap saja misalnya, ya sudah itu cukup. Selama memang benar-benar najisnya itu bersih. Ini cara pandang kelompok yang kedua. Nah ini ya, jadi sekali lagi hampir sekian, mungkin di atas 80% dalil itu dipahami dengan cara yang berbeda seperti itu. Dan akan kita jumpai terus itu cara pandang seperti itu. Ya. Sekali lagi kelompok pertama mengatakan ya memang harus 3 kali. Jadi kalau kita pakai tisu pun itu minimal kita harus menggunakan 3 kali usapan dengan tisu itu. Jadi set sekalipun itu nggak cukup. 2 kali set dan ketiga kali set gitu. Ya, jadi 3 kali. Ini menurut pendapat ahlu dzahir. Tapi yang pendapat yang lain mengatakan tidak harus 3. Namun yang dimaksudkan dari hadis itu adalah kita harus benar-benar bersih dalam bersuci. Kalaupun cuma 2 kali itu cukup, ya sudah 2 kali, nggak apa-apa. Ya, tapi kalau mau hati-hati, mau lebih mantap, itu kita sebaiknya menggunakan minimal 3 batu ini. Kemudian bagaimana hukumnya kalau batunya itu satu tapi bisa digunakan 3 kali. Misalnya batunya agak lebar ya, atau segitiga tapi nggak lurus gitu ya, nggak lancip ya. Kalau lancip kan berbahaya. Itu misalnya ujung yang satu untuk nyolek pertama, ujung yang kedua nyolek yang yang kedua, yang ujung yang terakhir itu menyolek yang ketiga. Apakah ini bisa dihukumi dengan seperti orang yang memakai 3 batu atau 1 batu? Nah ini jumhur ulama ya mengatakan bahwasannya dimaksud dengan 3 batu itu adalah dengan 3 usapan. Jadi meskipun umpamanya batunya 1 tapi agak lebar, ada 3 ujung di situ, dipakai ujung yang 1 dengan yang lainnya itu dipakai secara terpisah, itu bisa memadai, tidak harus mendatangkan 3 batu. Cukup 1 batu tapi bisa dipakai 3 kali usapan. Ini pendapat jumhur. Jadi dengan 1 batu tapi bisa dilakukan 3 usapan itu sudah memenuhi ya perintah hadis ini ya, memenuhi pesan daripada hadis ini. Tapi sekali lagi ya, ahlu dzahir ya, sekelompok orang yang tekstualis, para ulama yang tekstualis ya, seperti Ibnu Hazm ya, itu berpendapat ya harus 3 batu karena teksnya Nabi mengatakan melarang ya seseorang istinja dengan kurang dari 3 batu, ya sudah kita ikuti saja, harus mendatangkan 3 batu. Nah ini cara pandang tekstualis. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak harus begitu. Maksudnya adalah 3 kali usap minimal. Itu ada perbedaan pandangan terkait persoalan ini. Ya. Ini. Kemudian ya hadis ini juga menjadi dalil larangan kita istinja dengan tulang dan juga dengan kotoran. Wa dzalika annal azma idza kana min hayawanin mudzakkan ya fa huwa ta'amul jinni. Karena apa? Karena tulang binatang ternak yang kita sembelih ya dengan baca bismillah itu menjadi makanannya jin muslim. Ya, ada hadis yang lain juga yang menyebutkan itu ya, bahwasanya tulang dari binatang yang kita sembelih itu menjadi makanannya jin muslim. 5 warada fi hadis Ibnu Mas'udin fi qissati Lailatul Jinni. Kisah ketika Rasulullah SAW bertemu jin ya pada malam hari pada suatu waktu ya. Faqala Rasulullah SAW atani da'il jinni. Ya, telah datang kepadaku seorang dai, ya, seorang ahli dakwah dari kalangan jin. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku pergi ya, ke satu tempat bersamanya. Faqara'tu alaihimul Quran, maka aku bacakan kepada mereka, kepada para jin itu, didampingi oleh dai-nya dari kalangan jin itu untuk membacakan Al-Quran kepada kaumnya, kaum jin. Ya.
Qala, beliau mengatakan fantalaqa bina fa arana atharahum wa athara niranihim. Maka si da'il jin tadi juru dakwah dari kalangan jin tadi itu membawa Rasulullah SAW ke satu tempat fa'arona atharahum wa athara niranihim. Mereka menunjukkan tempat yang pernah mereka tempati di situ dan tempat di mana mereka pernah melakukan aktivitas di situ. Ada bekas-bekas apinya mereka. Fadhahabtu ma'ahu, maka aku berjalan bersama mereka. Faqala lakum wa sa'aluhu zada, dan mereka meminta bekal pada Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan lakum kullu azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aidikum. Jadi bagi kalian, makanan kalian itu adalah tulang-tulang, setiap tulang yang dibacakan bismillah saat disembelihnya, saat disembelih itu adalah menjadi makanannya jin muslim. Makanya kalau kita menggunakan tulang untuk bersuci, itu akan mengurangi jatahnya mereka, jin muslim. Jadi ini kita berempati terhadap mereka, tidak mengganggu pasokan makanan mereka. Maka dari itu kita dilarang untuk menggunakan tulang sebagai alat bersuci ini. Wa kullu ba'iratin, dan setiap kotorannya hewan ternak itu alafun lidawabikum, menjadi makanan bagi binatang ternak mereka atau tunggangan mereka. Jadi mereka itu ternyata jin itu punya tunggangan juga, sama dengan kita. Jadi entah itu kudanya mereka atau sapinya mereka, kita nggak tahu, Allah alam, kita tahu itu hal gaib. Dan makanannya adalah kotorannya binatang ternak kita. Ini jadi larangan kita bersuci cebok dengan tulang itu adalah alasannya karena itu menjadi makanannya jin muslim. Apalagi tulang, khususnya tulang yang dari binatang ternak yang disembelih dengan cara yang syar'i. Dan demikian pula dengan kotoran, itu karena kotoran binatang ternak itu menjadi makanannya binatang-binatangnya kaum jin. Ini hadis yang ke-11 Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut. Kalau sudah jelas kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-12, walis sab'ati, dan diriwayatkan oleh imam yang 7. Min hadithi Abi Ayyuba, Abi Ayyuba radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengatakan, la tastaqbilul qiblata, janganlah kalian menghadapkan kiblat, wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat, bi ghaitin, ketika kalian sedang buang air besar, wala baulin, dan tidak pula ketika kalian sedang buang air kecil. Walakin syarriqu au gharibu, tetapi hadapkanlah badan kalian ke arah timur, au gharibu, atau ke arah barat. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 7. Imam yang 7 itu maksudnya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah serta Ahmad. Ini hadis yang ke-12 berisi larangan kita untuk menghadap kiblat ketika atau membelakanginya ketika kita buang air besar maupun buang air kecil. Nah, hadis ini meskipun jelas isinya adalah larangan kita menghadap kiblat saat kita buang air besar maupun buang air kecil, tapi para ulama berbeda pendapat. Sekali lagi ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Perbedaan pendapat yang pertama itu mengenai keumuman atau tidaknya mengenai larangan ini. Sekelompok ulama itu berpendapat bahwasanya larangan ini bersifat umum. Yakni larangan ini mencakup keadaan di mana kita buang air kecil maupun buang air besar itu baik di dalam bangunan maupun di ruang terbuka. Jadi sekelompok ulama berpandangan bahwasanya
kita ini dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika pipis maupun BAB, baik tempat buang air kita itu di dalam ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka. Ya, ini sifatnya umum. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwasanya larangan ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Syafi'i serta sejumlah ulama yang lain. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya yang dilarang kita untuk menghadap atau membelakangi kiblat saat buang air besar itu khusus ketika kita melakukannya di ruang yang terbuka. Misalnya kita lagi perjalanan jauh naik mobil di tengah jalan mau pipis nggak ada tempat, kita lari tuh ke padang ilalang atau yang terbuka. Itu kalau keadaannya seperti itu kita dilarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini. Dan ini tampaknya yang lebih kuat karena apa? Karena ada hadis bahwasanya Ibnu Umar itu pernah melihat Rasulullah SAW buang air di satu tempat yang tertutup, ya, di rumah, ya maksud di lingkungan penduduk, ya. Itu beliau buang airnya mustaqbilal syami mustadbiral Ka'bati. Beliau buang air besarnya itu menghadap ke arah Syam, membelakangi arah Ka'bah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dengan hadis ini artinya apa? Artinya larangan tadi dibawa kepada larangan khusus ketika seseorang berada di tempat yang terbuka. Tapi kalau tempatnya tertutup, itu dibolehkan menghadap atau membelakangi kiblat. Ya, ini jelas ya. Jadi kalau kita mau hati-hati, ya dihindari baik dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kalau kita membangun rumah, itu berarti artinya diharapkan atau dianjurkan kita menempatkan tempat duduk toilet kita itu jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu kalau kita mau mengambil pendapat yang pertama yang mengatakan dilarang. Meskipun larangan tadi apakah larangan itu hanya makruh atau haram, itu juga diperdebatkan lagi. Atau kalau kita mengambil pendapat yang kedua, itu artinya kalau kita punya rumah, toilet kita menghadap ke kiblat atau tidak, itu sama saja, tidak ada masalah. Karena itu di dalam ruangan yang tertutup. Ini ya, ini pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan sebagian beberapa ulama yang lain. Ini. Kemudian hadis tadi juga mengatakan au syarriku au walakin syarriku, ya, au ghadibu, tapi menghadapkanlah badan kalian ke arah barat atau ke arah timur. Itu perintah Nabi itu diberikan kepada orang ahli Madinah. Penduduk Madinah itu kalau menghadap kiblat itu arahnya ke arah selatan, ya. Ya miring dikit tapi lebih condongnya itu arah selatan. Makanya Nabi mengatakan syarriku au ghadibu. Maka karena itu agar kalian tidak menghadap kiblat atau membelakanginya, maka arahkanlah badan kalian itu ke arah barat atau timur. Tapi bagi orang Indonesia itu ya arahkan ke arah selatan atau arah utara agar kita tidak mengarah ke arah kiblat atau membelakangi kiblat. Ini ya, ini bisa dipahami Pak ya, mengenai hukum menghadap kiblat saat kita atau membelakanginya saat kita buang air besar maupun buang air kecil. Ini. Hadis ini juga menjadi dalil ya kita keharusan kita untuk menghormati Ka'bah ya. Jadi sampai kita dilarang untuk menghadap Ka'bah saat buang air, itu artinya kita diminta untuk menghormati Ka'bah dengan sedemikian rupa. Meskipun sekali lagi tadi larangannya itu adalah larangan bisa maksudnya adalah haram. Ya kalau mau hati-hati ikuti ini ya. Tapi sebagian mengatakan itu makruh saja. Ya hanya tidak dianjurkan. Kalau dihindari kita dapat pahala. Karena kita mengikuti perintah Nabi tadi. Kemudian sekali lagi perbedaan pendapat juga terjadi apakah kalau dalam ruangan yang tertutup, dalam toilet seperti di rumah-rumah kita itu berlaku atau tidak larangan ini. Sebagian mengatakan tetap berlaku, sebagian mengatakan tidak berlaku. Ini ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan pandangannya sebelum kita lanjut. Oke, kalau tidak ada kita lanjut hadis yang ke-13. An Aisyah radhiyallahu anha, dari
sahabat Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah bersabda, man atal ghaita falyastatir. Barang siapa yang buang air besar, maka hendaklah dia menutupi dirinya, mengambil tempat yang tertutup. Atau falyastatir itu sebagian ulama memaknainya mengambil tempat yang jauh dari halayak. Jadi kalau kita di tempat yang terbuka, rame-rame itu kita menjauh agar tidak dilihat meskipun tidak tertutup. Atau maknanya juga kita diminta untuk mencari tempat yang tertutup ketika kita buang air besar. Jadi kalau kita pipis jangan di tempat terbuka ya. Apalagi di tempat yang biasa dilalui orang, itu larangannya ada di hadis-hadis yang sebelumnya. Ini hadis yang ke-13. Ini hadis ini menjadi dalil larangan bagi kita, menjadi anjuran bagi kita untuk menghindari ya posisi atau menghindari tempat saat kita buang air besar itu kita bisa dilihat oleh orang lain. Ini khususnya dalam posisi di mana orang lain bisa melihat aurat kita. Ini persoalannya kan kalau sekarang ini berbagai tempat itu karena keterbatasan 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 ruang itu orang-orang mendesain tempat pipis itu terbuka sekarang ya, berjejer-jejer. Ya umpama pun seperti itu, kita usahakan semaksimal mungkin agar aurat kita tidak terlihat oleh orang lain. Dan jangan sampai kita juga berupaya melihat aurat orang lain, jangan sampai ya. Meskipun umpama pun ya dalam kondisi kita datang ke mall misalnya atau ke di kantor yang memang posisi tempat pipisnya itu berjejer ya. Dan kita sulit menghindarinya, ya sudah kita lakukan itu, tapi sebisa mungkin kita menutup diri ya, dalam posisi yang misalnya kita cari yang pojok dulu kalau ada yang pojok, sehingga kita berposisi sudut kita itu sulit untuk orang lain melihat aurat kita. Atau jangan sampai juga kita berupaya melihat aurat orang lain. Ini hadis yang ke-13. Kemudian hadis yang ke-14 ya. Ini kita selesaikan ya hadis-hadis di bab ini agar kita pada pertemuan berikutnya insya Allah bisa masuk ke bab yang berikutnya. Hadis yang ke-14, wa anha, dan juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaiti qala ghufranaka. Bahwasanya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika keluar dari buang air besar, ini tentu buang air kecil diikutkan ke dalamnya hukumnya. Pokoknya keluar dari tempat di mana kita buang air, ya, baik besar maupun kecil. Dari toilet itu kita mengucapkan, beliau mengucapkan qala ghufranaka. Beliau berdoa dengan mengatakan ghufranaka, ai as'alullaha au as'aluka ghufranaka. Aku meminta ampunanmu ya Allah. Ini akhrajahul khamsatu. Hadis ini diriwayatkan oleh imam perawi hadis yang 5. Wa hadza isnadun hasan, ya, sanadnya itu hasan. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari toilet, ya, keluar dari tempat di mana beliau buang air besar atau buang air kecil, itu beliau senantiasa bilang ghufranaka. Ya Allah, aku minta ampunanmu. Jadi disunahkan kalau kita masuk toilet itu berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, atau bismillahi ya, atau bismikallah inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau keluar kita bilang ghufranaka, ya Allah aku minta ampunanmu. Nah, kenapa Rasulullah SAW berdoa demikian? Itu para ulama memiliki beberapa alasan. Yang pertama, ada yang mengatakan kita dianjurkan beristighfar itu karena beristighfar itu sesuai momentumnya dengan saat kita keluar dari toilet itu. Mengapa? Karena saat kita keluar dari toilet itu kita baru mengeluarkan kotoran kita yang bersifat fisik. Kita lepas dari kotoran kita yang sifatnya fisik, baik pipis maupun BAB. Nah, untuk menyempurnakan itu kita minta kepada Allah untuk membersihkan dari kotoran yang bersifat non fisik, yaitu dosa. Maka kita minta kepada Allah ampunannya. Itu yang pertama, alasan mengapa doanya ghufranaka, bukan doa yang lain. Atau yang kedua,
itu adalah karena setelah kita masuk dari satu tempat yang tempatnya itu kotor ya, sampai kita saat masuknya saja dianjurkan berdoa, kita minta kepada Allah dilindungi ya dari khubus, satu keburukan, wal khaba'ith, dan makhluk-makhluk yang memiliki keburukan itu, baik setan, jin, bakteri, virus dan lain-lain, atau al khubus wal khaba'ith artinya ada sebagian memaknainya setan laki-laki dan setan perempuan itu, maka di dalam toilet itu satu tempat yang kita dimungkinkan mengalami satu hal yang bahaya atau yang tidak diinginkan. Maka kita keluar dari situ, kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke-14. Ada juga hadis yang lain ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tapi derajatnya dhaif ya. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika keluar dari toilet itu beliau berdoa, alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan atau melepaskanku dari keburukan dan memberiku kesehatan. Ini doa yang lain yang bisa juga dibacakan, tetapi meskipun hadisnya hadis yang lemah. Lanjut ke hadis yang ke-15. Ya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaid. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke al-ghaid, tempat di mana beliau buang air besar. Fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin. Maka beliau memerintahkanku untuk datang dengan atau mendatangkan atau membawa 3 batu. Fa wajadtu hajaraini. Maka aku mendapati 2 batu saja. Walam ajid salisan, dan aku tidak mendapati batu yang ketiga. Fa'ataituhu bi rausatin, maka aku datang yang ketiga itu dengan rausah. Rausah itu kotoran hewan ternak yang sudah mengering. Jadi kotoran hewan yang sudah mengering itu juga para ulama berbeda pendapat ya. Kalau hewan ternak yang bisa dimakan seperti kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kerbau, itu kalau dalam mazhab Syafi'i dikatakan najis, tapi dalam mazhab Ahmad itu dikatakan tidak najis. Mengapa? Karena dia tidak memakan bangkai. Dia makannya tumbuh-tumbuhan. Dan binatang ini halal dimakan, maka kotorannya pun tidak najis. Ya, jadi kalau kita mendengar ada orang bilang kotoran ayam tidak najis, itu memang ada sandarannya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ya. Itu kotoran ayam, kambing ya, itu tidak najis menurut sebagian ulama ya. Fa'ataituhu bi rausatin, maka aku datang dengan kotoran ternak yang sudah kering. Fa akhadahuma wa alqarausa, maka Rasulullah SAW mengambil 2 batu dan melempar atau membuang kotoran tadi. Jadi beliau tidak mau menggunakan rausah tadi, menggunakan kotoran tadi karena beliau sendiri juga melarang menggunakannya. Wa qala hadza riksun. Ini adalah rikes. Rikes itu satu hal yang kotor. Akhrajahul Bukhari. Dikeluarkan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, hadis ini itu menjadi dalil bahwasanya istinja itu tidak bisa dilakukan dengan 3 batu, kecuali dengan 3 batu minimal. Makanya Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk datang dengan 3 batu. Nah, persoalannya adalah Rasulullah kan kemudian mengambil 2 batu itu dan membuang kotoran yang menjadi alat yang ketiga. Nah, ini bagaimana? Itu kalau dalam riwayat yang lain itu Rasulullah SAW kemudian mengambil batu yang lain, ya, mengambil batu yang ketiga. Ya. Jadi di sini dijelaskan al haditsu dalilun ala annal istinja la yakunu bi aqallin min thalathati ahjar ya. Bahwa istinja tidak bisa dilakukan kecuali dengan 3 batu. Karena Rasulullah SAW meminta Ibnu Mas'ud untuk datang dengan 3 batu. Ya, ini. Dan ini adalah pendapatnya dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhabnya Hanabilah ya, mazhab Syafi'i. Wa hadza qaulu Syafi'iyah wal Hanabilah. Ini pendapatnya mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Ya, ini harus 3 batu. Wa dhahabat al-Hanafiyatu wal Malikiyatu illa annahu yujzi'u hajarani. Dan
mazhab Hanafi dan Maliki itu mengatakan boleh dengan 2 batu saja. Wala yalzamu tsalits, dan tidak harus mendatangkan batu yang ketiga. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam iktafa bihajaraini. Karena Rasulullah SAW mencukupkan diri dengan 2 batu tadi. Ya, ini. Wal qaulul awwal arjah. Tapi pendapat yang pertama menurut pensyarah hadis ini itu adalah yang lebih kuat, ya. Li'anna izalatan najasati wa in kanat ma'qulatal makna wa huwa anal ghardu al-ilqa lakinna tahdid asy-syar'i hadhihi izalatu fi halat ismar bi thalathati ahjarin amrun yajibu i'tibaruhu, ya, wa tarkuhu fi mukhalafatil syar'i wa hadha amrun sabata anhu qaulan wa fi'lan. Ini jadi menurut pensyarah hadis ini, yang menurut yang kita baca ini adalah mengatakan pendapat yang pertama lebih kuat, keharusan mendatangkan 3 batu. Kenapa? Ya, yang pendapat yang kedua ini itu mereka berargumentasi bahwasanya ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah SAW kemudian meminta batu yang ketiga. Jadi setelah beliau membuang, ya, kotoran tadi, beliau meminta batu yang ketiga. Itu ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Ad-Darqutni. Jadi tetap Rasulullah SAW meminta 3 batu. Itu artinya menurut pendapat yang pertama, keharusan kita berbersih istinja itu minimal dengan 3 batu. Itu, ya. Ini. Atau ya seandainya riwayat tadi, ya, riwayat bahwasanya Rasulullah SAW meminta batu yang ketiga itu dianggap lemah, tapi bisa saja mereka berargumentasi, bisa saja Rasulullah SAW kemudian mengambil batu yang ketiga tidak meminta bantuan kepada Ibnu Mas'ud. Ini. Ya, jadi sekali lagi ini ada perbedaan ulama mengenai hal ini. Ini memperkuat diskusinya dari hadis yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwasanya apakah beristinja dengan 3 batu atau 3 tisu itu wajib atau tidak. Ini, ya. Ini hadis yang ke-15. Jelas ya Pak, ya. Hadis yang ke-16, kita selesaikan hadis-hadis ini, tinggal 2 atau 3 hadis lagi, ya. Biar pekan berikutnya insyaallah kita masuk bab baru. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi admin au rauthin. Ya, Rasulullah SAW melarang kita menggunakan tulang atau kotoran untuk beristinja. Wa qala, dan beliau mengatakan innahuma la yutahhirani, bahwasanya 2 hal tadi tidak bisa membuat bersih. Ya, maksudnya tidak bisa digunakan untuk thaharah. Rawahu Ad-Darqutni wa sahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan mengatakan bahwa hadis ini hadis yang sahih. Ya, jadi hadis ini menjadi dalil larangan kita beristinja dengan tulang maupun kotoran. Ini mempertegas hadis yang sebelumnya. Hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya istinja dengan batu itu sudah memadai, ya, tidak harus disempurnakan dengan air. Demikian pula hadis ini juga menjadi dalil bahwasanya di luar batu selain tulang dan kotoran, ya, kalau kegunaannya, fungsinya memadai fungsi batu dalam membersihkan kotoran tadi, tisu misalnya, kalau orang zaman sekarang itu dibolehkan digunakan untuk kita beristinja baik dari BAB maupun buang air kecil. Ini, ya. Ini jelas Pak, ya. Kemudian hadis yang ke-17. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW bersabda, istanzihu minal bauli, berbersihlah secara sempurna kalian dari pipis kalian. Fa inna ammata adzabil qabri minhu, karena kebanyakan azab kubur itu disebabkan karena orang tidak berbersih secara sempurna dari pipisnya. Walil Hakimi, hadis yang ke-18, dari riwayat Hakim bunyinya aktsaru adzabil qabri minal bauli,
kebanyakan atau mayoritas azab kubur itu disebabkan karena pipisnya seseorang. Ya, wa huwa sahihul isnad, dan beliau mengatakan hadis ini sahih, ya, derajatnya sahih. Jadi hadis ini menjadi dalil kewajiban kita untuk membersihkan diri secara sempurna, baik sempurna keluarnya, ya, dengan cara menunggu sebentar, ya, berdehem misalnya, ya, dan juga membersihkan di luarnya, dan juga menjaga wilayah yang kita pakai, ya, baju kita atau wilayah yang kita pakai itu agar tidak menciprat kepada baju kita. Jadi kata istanzihu minal bauli, ya, menjaga kebersihan, kesucian secara sempurna dari kencing, itu maknanya bisa seperti itu, ya. Sempurna keluarnya, benar-benar tuntas. Sempurna kita juga dalam menjaga agar yang kita keluarkan itu tidak kena baju atau badan kita yang lain. Dan sempurna pula kita ketika kita membersihkannya. Istanzihu minal bauli. Ini. Kemudian hadis ini juga menjadi dalil, ya, dalilun ala thubuti adzabil qabri, ya, menjadi dalil bahwasanya azab kubur itu memang benar-benar ada. Ini hadis yang ke-17 dan 18, ya, mengenai kewajiban kita benar-benar menjaga betul agar kita sempurna semaksimal mungkin dalam membersihkan diri dari pipis kita, membersihkan diri dari sempurna keluarnya, sempurna kita menjaga agar dia tidak menciprat ke baju kita. Kemudian hadis yang ke-19, an Suraqah bin Malikin, dari sahabat Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW mengajari kita fil khola'i, kalau kita masuk ke dalam toilet, kalau kita buang air besar atau buang air kecil, anak uda alal yusra wanan sibal yumna, untuk duduk, ya, di kaki kiri kita dan menegakkan kaki kanan kita. Ya, rawahul Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi bisanadin dhaifin, dengan sanad yang lemah. Ini jadi hadis ini hadis lemah. Masalahnya adalah apakah hadis ini bisa digunakan atau tidak. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak bisa karena hadis lemah, tidak bisa kita jadikan dalil. Sebagian mengatakan hadis ini lemah dan sifatnya bukan hukum yang halal haram, ya sebaiknya dilakukan. Ini ada sebagian berpendapat seperti itu. Nah, bagaimana posisi ini? Posisi ini adalah posisi yang seperti ini. Ya, kalau kita Nabi kan mengatakan anak uda alal yusra wa nansiba al yumna, kita duduk di atas kaki kiri kita, jadi begini posisinya. Kurang lebih, ya, ini begini. Kita menaruh kakinya seperti ini. Kita duduk di kaki kiri kita. Kemudian kita buatan siba al-yumna, ya, menegakkan yang nanti posisinya begini. Ya, kalau kita pipis maupun buang air besar, itu anjurannya begitu. Ya. Tapi masalahnya adalah hadisnya sahih. Hadisnya lemah. Ya. Jadi kalau seandainya hadisnya sahih, anjuran ini berlaku. Kita kalau BAB atau buang air pipis maupun buang air besar posisinya begini. Ini katanya hikmahnya adalah lebih memudahkan keluarnya baik yang bukan maupun belakang, lebih tuntas. Tapi karena hadisnya sahih, itu para ulama sebagian mengatakan hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Jadi makanya kalau kita mau posisi BAB yang duduk dengan toilet duduk atau jongkok seperti yang kita biasa lakukan, ya nggak apa-apa. Tidak ada kaitannya dengan hukum ini. Karena apa? Karena hadis ini hadisnya lemah. Meskipun sebagian ulama yang lain masih menggunakan hadis ini sebagai bab tambahan, ya, agar kita bisa lebih sempurna mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya. Kemudian hadis yang ke-20, ini hadis yang terakhir kayaknya, ya, dari bab ini. An Isa bin Yazdad, dari Isa bin Yazdad. Belum tahu. Hadis yang 20. An abihi, dari bapaknya. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu salasa marratin." Jika salah seorang di antara kalian pipis, ya. Maksudnya ini laki-laki, ya. Falyantur dzakarahu, hendaklah dia mengurut kemaluannya. Ini maaf, ya. Ini kita contohkan
biar jelas. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, kalau salah seorang di antara kalian pipis, falyantur dzakarahu, hendaklah dia mengurut kemaluannya salah sama ratin sebanyak 3 kali. Jadi diurut 3 kali. Ya. Itu agar apa? Agar tuntas keluarnya. Tetapi lagi-lagi masalahnya adalah rawahu Ibnu Majah bisanadin dhaifin. Hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah. Ya karena itu, ya, para ulama berbeda pendapat lagi. Bagi yang mengatakan hadis dhaif tidak bisa dijadikan argumen, tidak bisa dijadikan dasar dalil, maka mereka mengatakan ya tidak bisa dipakai. Kalau kita pipis ya tidak perlu, bahkan tidak. Bahkan sebagian mengatakan bid'ah mengurut itu apa? Tapi kalau sebagian yang lain ya mengatakan ya tetap diurut agar lebih tuntas. Silakan bapak-bapak ya melakukan uji coba. Ya. Apakah mengurut itu ada fungsinya atau tidak? Ya, maksudnya dalam hal menuntaskan pipisnya. Pipis kemudian ditunggu, didehem, kita berdehem agar tuntas. Kemudian kita bersihkan ya. Kalau misalnya tanpa diurut itu ternyata kemudian masih keluar, artinya belum tuntas. Kalau diurut lebih tuntas, maka diurut saja. Ya. Kenapa ini? Kak ibu-ibu tertawa kenapa ini? Ya. Apa? Ini untuk bapak-bapak ya. Ini kita jelaskan karena memang jadi hukum ya. Jadi ya hukum itu begitu ya. Kita harus jelas ya. Ya untuk bapak-bapak ini ya, untuk bapak-bapak ya. Ya ini silakan di apa namanya? Sebagian ulama khususnya kalangan yang ini ya, yang kalangan ulama-ulama salafi ya, yang di ulama-ulama Saudi itu mengatakan karena ini hadisnya hadis dhaif, mereka tidak mau memakainya dan mengatakan bahkan bid'ah karena itu seakan kita menambah satu perilaku yang tidak didasari pada argumentasi yang benar. Ya. Mereka sebagian mengatakan enggak bid'ah. Saya pernah membaca juga pendapatnya Syekh Al-Albani misalnya atau beberapa ulama lain yang dari Saudi itu mengatakan jangan diurut karena hadisnya lemah ya. Bahkan katanya mengurut itu bisa berefek negatif. Tapi dalam uji coba saya, ini maaf ya, tampaknya mengurut itu memang ada fungsinya. Jadi kalau kita pipis ya, kita sudah menunggu sejenak ya, kemudian berdehem juga. Itu kalau nggak diurut, itu beberapa saat kemudian masih ada sisanya. Untuk membuktikannya kita beristinja dengan tisu ya, untuk mengetahui benar-benar kering ya. Kalau diurut ternyata masih keluar, ya itu berarti ada sisanya. Ini ikhtilaf para ulama ya. Dan satu orang dengan yang lainnya itu bisa berbeda-beda. Mungkin saja ada orang-orang yang tanpa diurut itu sudah selesai, mungkin saja. Tapi ada sebagian orang yang tidak bisa bersih kecuali dengan diurut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ibu-ibu nggak usah bertanya masalah ini ya. Ini untuk bapak-bapak. Hadis yang ke-21. Ya, hadis yang terakhir 21 dan 22. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya. Dari Abbas dan Ibnu Abbas dan bapaknya Abbas. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahla Quba'in. Beliau bertanya kepada ahli Quba, penduduk Quba. Faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Jadi Rasulullah SAW itu bertanya kepada ahli Quba. Kan ada ayat yang berbunyi la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Kemudian ayat itu diikuti dengan pujian ya. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu, di dalamnya. Di dalam masjid yang pertama kali dibangun itu, la masjidun ussisa ala taqwa, itu masjid yang dibangun pertama itu, yang dibangun di atas ketakwaan itu, di dalamnya ada orang-orang yang menyukai melakukan toharoh, berbersih diri. Jadi ayat itu berisi pujian kepada orang-orang yang biasa sholat di masjid itu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan masjid yang dimaksud dalam ayat la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin, pada hari pertama ahaqqu an taquma fi. Itu yang ada di surat At-Taubah ayat 108. Itu apakah yang dimaksud itu adalah Masjid Quba atau
ada yang berpendapat yang lain yang mengatakan itu adalah yang dimaksud adalah Masjid Nabawi. Kalau yang berpendapat itu Masjid Quba, itu maka sesuai dengan hadis ini, Rasulullah SAW bertanya kepada ahli Quba, wahai ahli Quba, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memuji kalian di ayat surat At-Taubah 108 itu, kira-kira begitu. Maka mereka mengatakan faqalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a. Karena kami biasa ketika bersuci itu menggunakan batu dan kami sempurnakan dengan air. Jadi berbersihnya itu benar-benar sempurna. Maka dipuji dalam ayat itu. Masalahnya adalah rawahul Bazzaru bi sanadin dhaifin, tapi hadisnya hadis lemah. Maka ini diragukan keabsahannya. Apakah benar Nabi pernah mengatakan itu kepada ahli Quba? Ini. Wa asluhu fi Abi Dawud, dan asal daripada hadis ini itu ada juga diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi dan Sunan Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama, salah satunya adalah Ibnu Khuzaimah min hadits Abi Hurairah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah biduni dzikril hijarati, tanpa menyebutkan batu. Jadi kalau di riwayatnya Abu Hurairah yang ada di hadis lain itu, riwayat lain disebutkan bahwasanya ahlu Quba itu biasa bersuci dengan dengan air. Bersuci dengan air itu relatif secara umum lebih sempurna dibanding dengan benda padat seperti batu. Itu. Ya, jadi hadis ini menjadi dalil ya diutamakannya kalau kita menggabungkan dua cara tadi, yaitu bersuci dengan benda padat, batu, dan juga dengan air untuk bisa lebih sempurna. Itu bagi yang menganggap hadis tadi hadis sahih. Karena ahlu Quba itu dipuji dalam surat At-Taubah, mereka disebut sebagai orang-orang yang suka yuhibbu ayyatahharu, yuhibbuna ayyatahharu, suka bersuci, suka bertaharah, karena mereka menggabungkan antara batu dengan air. Ini. Jadi al haditsu dalilun ala anna izalatan najasati min mahalil khariji bi takhfiha bil hijarati thumma idba'uha bil alma. Wa huwa akmalul tatahhur. Dan itu adalah sesempurna-sempurnanya kita bersuci. Ya, jadi kalau kita menggunakan benda padat dulu, baik tisu atau batu, kemudian disempurnakan dengan air, maka itu adalah toharoh yang paling sempurna. Ini. Tapi ya kalau kita menggunakan riwayat yang lain yang tadi disebutkan, yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah tadi, yang tidak menyebutkan batu, itu artinya al-iktisaru alal ma'i wahdahu. Ya. Jadi anjuran keutamaan kita menggunakan air sebagai alat bersuci. Ya, wa huwa afdalu minal iktisari alal hijarati wahdaha. Dan menggunakan air saja, kalau dibanding antara menggunakan batu saja, dengan air saja, maka dengan air saja itu lebih utama, lebih baik. Ya, karena itu lebih membersihkan tempat tadi. Tapi kalau menggunakan batu disambung dengan air, itu lebih sempurna lagi. Ini ya. Tapi pakai batu saja itu juga boleh, pakai air saja juga boleh. Ya. Tapi kalau kita menggunakan tisu, kita kemarin sudah ingatkan ya, kalau pakai tisu usahakan gunakan tisu kering, bukan tisu basah ya. Karena tisu basah itu justru mengantarkan najis itu ke tempat sekitarnya. Ya, pakai tisu kering. Ya, bukan tisu basah. Ini ya. Jadi ini ya, hadis ini menjadi dalil tadi yang menggabungkan antara batu dengan air, atau boleh juga menggunakan batu saja juga boleh, atau menggunakan air saja juga boleh. Kalau diperbandingkan antara menggunakan batu saja dengan air saja, maka dikatakan bahwasanya menggunakan air itu lebih baik dibanding menggunakan batu saja. Nah, li'annahu yutahhirul mahalla, karena kalau dengan air itu bukan hanya tempat keluarannya saja, tapi sekitarnya juga lebih bersih. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pandangannya. Ya. Untuk dalam perjalanan kami membawa kendaraan dalam tol, itu kan tidak ada AWC, kadang-kadang rest area itu jauh. Itu bagaimana?
yaitu Bapak bisa turun, kemudian sebisa mungkin mencari tempat yang tidak terjangkau pandangan orang. Itu ada riwayat ya, ada satu hadis itu mengatakan kalau kita berada di tanah lapang, kalaupun kita bisa terhindar itu dengan membuat gundukan dengan pasir, maka buatlah. Intinya adalah anjuran orang buang air itu lakukanlah sebisa mungkin untuk terhindar dari pandangan orang. Kalau dari pandangan orang tidak memungkinkan, sebisa mungkin jangan sampai terlihat aurat kita. Ya. Itu. Jadi kalaupun di tol ya menyelinap, cari pohon misalnya, atau di balik jembatan layangnya misalnya. Cari tempat yang begitu ya. Tapi upayakan juga jangan juga terjatuh kepada larangan yang lain, yaitu kita pipis di tempat yang biasa didatangi orang. Kita tahu di situ biasanya ada penjual asongan, duduk di situ, ya jangan di situ. Agak minggirlah kemana gitu, yang kira-kira orang itu tidak banyak berlalu lalang di situ, agar kita tidak mengganggu orang yang biasa lalu lalang di situ. Jelas Pak ya? Boleh ya, nggak masalah. Ya gunakan tisu ya, gunakan tisu bisa untuk bersucinya, atau daun bisa ya, diusap minimal 3 kali, lihat sampai kering ya. Atau batu-batuan cari di situ. Ada yang lain? Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan menambah ilmu dan pengetahuan kita dalam menyempurnakan ya pelaksanaan kita terhadap ajaran-ajaran yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara yang salah itu adalah karena kebodohan saya sendiri. Selanjutnya insya Allah kita nanti akan masuk bab mandi ya kalau nggak salah ya. Silakan bapak-bapak sekalian kalau punya bukunya dibaca dulu atau dipelajari dulu agar kita bisa berdiskusi dengan lebih sempurna ya. Pemahaman kita lebih baik karena belajar di sini tentu tidak menjadi satu-satunya sumber kita mendapatkan ilmu. Silakan baca juga sumber-sumber yang lain. Kalau ada perbedaan pendapat bisa kita diskusikan ya. Ada hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam buku ini juga bisa menambah menyempurnakan pengetahuan kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.